Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak-anak yang hebat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berpikir kritis sesuai Quran Surat Ali Imran 190 sampai 191. Anak-anakku semuanya, untuk mengawali belajar daring hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Anak-anakku sekalian, di bab ini kita akan mempelajari 4 KD, yaitu KD pengetahuan dan keterampilan, yang tentunya sesuai dengan Quran Surat Ali Imran 190 sampai 191. Dan khusus pembelajaran daring kali ini yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Adapun alur pembelajaran kali ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, kemudian mengajarkan kepada kita tentang berpikir kritis, yang dalilnya yaitu surat Ali Imran ayat 190 sampai 191, kemudian mengajarkan tentang bersikap demokratis, yang dalilnya yaitu surat Ali Imran ayat 159. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan mengkaji surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang Bapak akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita pahami kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih berganti secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Tuhan yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang-orang yang berakal ataupun yang disebut dengan ulil albab.
Anak-anakku semuanya, adapun kemudian tanda-tanda kita orang kaji atau ciri-ciri orang yang tentang berakal Quran atau surat yang disebut Al-Imran dengan ulil albab, 191 yaitu yang A. berbunyi Senantiasa mengingat A'udzu Allah billahi Subhanahu wa Ta'ala. minasyaitonir Apa sih pengertian rajim. ulil albab itu? Ulil albab adalah Bismillahirrahmanirrahim. orang-orang yang dianugerahi Alladzina akal oleh Allah Subhanahu wa yadhkurunallaha Ta'ala, qiyaman dengan wa akal dapat qu'udan wa membedakan 'ala mana yang benar dan mana yang junubihim salah. wa Dalam berbagai hal berpikir yatafakkaruna kritis fi dalam hidup khalqis kesehariannya. samawati wal ard. Mereka senantiasa Rabbana mengingat ma tentang khalaqta penciptaan hadza langit dan bumi, batila serta pergantian subhanaka siang dan faqina malam. Pada proses adzabannar. pergantian Yang waktu itu artinya terdapat yaitu tanda-tanda orang-orang yang mengingat keagungan Allah Allah sambil Subhanahu wa berdiri. taala, duduk Kemudian atau ciri-ciri dalam ulil keadaan albab yang berbaring, kedua dan yaitu mereka memikirkan mereka tentang senantiasa penciptaan langit bersyukur dan kepada bumi Allah Subhanahu wa seraya Ta'ala. berkata, Ya Seseorang yang Tuhan memiliki kami, sifat ulil tidaklah albab Engkau menciptakan senantiasa semua bersyukur ini dan sia-sia. memuji Allah Maha Subhanahu wa suci Ta'ala Engkau, lindungilah bahwa kami yang dari azab diciptakan Allah neraka. Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung banyak manfaat bagi manusia. Kemudian pada ayat 191 di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri khas orang yang berakal, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di alam ini ia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya, yang menggambarkan kesempurnaannya. Anak-anakku semuanya, kemudian perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu yang A. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang telah Allah limpahkan. Yang B. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal yang sehat. Kemudian yang C. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang D. Semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada dalam tubuh maupun yang ada di dalam alam semesta. Yang E ataupun yang terakhir dari perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yaitu semakin meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan. Baik anak-anakku, masih semangat dalam belajar? Mari kita kaji surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membuat tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang berakal. Anak-anakku semuanya, kemudian kandungan surat Al-Imran ayat 159, yaitu pada surat Al-Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Islam merupakan agama yang kafah atau yang lengkap dan menyeluruh, termasuk mengatur cara-cara bermusyawarah secara demokratis. Musyawarah berfungsi memecahkan berbagai macam persoalan, baik itu persoalan rumit ataupun sederhana.
Dalam surat Al-Imran ayat 159 ada beberapa landasan berdemokratis dengan memperhatikan tata krama dan sopan santun yang baik, antara lain sebagai berikut. Anak-anakku sekalian, ada beberapa landasan berdemokratis dengan memperhatikan tata krama dan sopan santun yang baik, yang sesuai dengan surat Ali Imran ayat 159, yaitu antara lain A. Bersikap lemah lembut dalam menyampaikan pendapat dengan mengemukakan alasan-alasan pertimbangan syar'i atau nakli dan pertimbangan akal atau akli. Yang B. Materi yang dapat dimusyawarahkan sesuai dengan ajaran Islam antara lain yang bersifat tentang ibadah umum. Yang C. Secara umum ajaran Islam memberi kebebasan mengeluarkan pendapat yang sesuai syar'i dan menghargai pendapat orang lain. Yang D atau yang terakhir, apabila telah selesai bermusyawarah dan mengambil suatu keputusan, maka keputusan itu mengikat bagi semua peserta musyawarah. Sedangkan untuk pelaksanaannya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, perilaku yang mencerminkan kandungan surat Al-Imran ayat 159 adalah A. Bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala. Yang B. Berlapang dada untuk saling memaafkan. Yang C. Menerima keputusan bersama dengan ikhlas. Yang D. Menghindari prasangka yang negatif. E. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Yang F. Berlatih menghargai pendapat orang lain. Dan yang G yang terakhir, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal. Demikian anak-anakku semuanya pelajaran kali ini, yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa memahami, kemudian bisa mengamalkan ilmu dalam kesehariannya. Terima kasih anak-anakku semuanya, selamat belajar dengan giat. Tetap semangat walaupun pelajaran kita secara daring. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.